Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadahinahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atadna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam istatun yadkulunaro bisitatin al umara'u bil ju'uri wal arabu bi ta'asubi wa ahlu rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, imam rawatib, badan kemakmuran masjid Baitul Haq Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat nafas kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita boleh bersuah, berjumpa, bertatap muka, bersilaturahmi. Tak lain dan tak bukan adalah untuk membekali diri dari segala bentuk-bentuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, sekaligus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia sepanjang masa, penutup risalah, kunci sabda para nabi-nabi yang diutus oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi panduan dasar di dalam implementasi sekaligus realisasi bukti daripada keimanan Islam kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, saya menempuh perjalanan dan baru tiba. Tidak mampir lagi di rest area kecuali melaksanakan sholat, karena buru-buru untuk waktu ini, tapi memang juga terlambat. Dari pertama masuk tol, hujan deras, kecepatan mobil rata-rata 60, tidak bisa lebih, karena hujan deras, tolnya tergenang air. Tapi lepas dari situ, dari Semarang saya sudah kecepatan di atas 140 km. Karena sudah jam, saya perhatikan sudah jam 4 lewat 51 menit. Mampir kemudian maghrib, jamak ta'lim. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah saya baru tiba. Padahal kemarin saya juga baru tiba dari Medan, Aceh, dalam rangka tabligh akbar, berkeliling Indonesia untuk menyuarakan Islam sebagai agama yang benar. Tema malam ini terkait dengan pertemuan majelis ilmu kita. Kalau nggak salah itu terkait dengan kebenaran
Mana temanya? Tolong dibaca. Tolong dibaca. Cahaya hidayah menuju kebenaran. Menemukan cahaya hidayah menuju kebenaran. Menemukan cahaya hidayah menuju kebenaran. Seringkali kalau orang masuk Islam itu kita sebut apa? Salah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Itu di Al-Baqarah mu'allaf. Di dalam kamus bahasa Arab, mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan orang yang masuk Islam, termasuk saya, istri dan 3 orang anak, kami tidak ada yang bujuk. Apa disebut mu'allaf? Bukan. Al-Quran dengan tegas, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Itu di Al-Baqarah. Tapi dalam Quran surah An-Nur lain lagi. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, ini orang kafir boleh masuk Islam. Coba simak ayat itu. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Karena Al-Quran ini bersifat universal, hudalinas, bagi semua manusia. Bukan kitab orang Islam, bukan, hudalinasi. Al-Quran ini adalah kitab yang sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh. Kemarin 1 bulan lebih saya keliling Sumatera dan Aceh memberitakan tentang Maulud Nabi. Kenapa setiap Maulud tidak dibacakan ayat itu? Waktu Isa berumur 8 hari dan kemudian disunat, lalu datanglah sekawanan Yahudi untuk memprotes kehamilan daripada Maryam. Padahal momen ini kan bagus disertai dengan perayaan tasrik musyrik Kristen. Kan begitu? Dijelaskan supaya orang Kristen masuk Islam, orang Islam tambah kuat imannya. Alhamdulillah selama sebulan 17 orang di Medan bersyahadat. Islamkan yang kafir, jangan Islamkan yang sudah Ini kadang-kadang repot kita berkelahi satu masjid. Apalagi di era Pak Jokowi sekarang ini, umat Islam itu terkotak-kotak, memang kelihatan sekali permusuhannya. Ini mudah sekali dibelah. Sehingga kita duduk di dalam masjid, niatnya bukan ibadah, curiga. Kalau mau dijaga orang beribadah begini, orang sholat begini, orang ceramah begini, udahlah nggak usah dijaga. Mulai dari pembicara sampai yang di bawah baik semua itu. Yang ente jaga itu begal motor, kurir narkoba, koruptor. Nah itu cari, incar di mana dia. Kalau yang ada di dalam masjid begini, masya Allah, dari pembicara sampai ke bawah baik semua. Betul apa betul? Setan masalahnya tidak tembus di dalam masjid. Setan itu cuma di jendela. Beda dengan di gereja, setan itu ada memang di dalam dan di luar sama semua. Tapi kalau di Islam ini susah. Setan, jangankan setan, orang Islam yang tidak sholat aja nggak berani masuk masjid. Jangankan dalam masjid, di halaman pun segan dia. Cuma intip-intip dia dari luar. Dari jendela nggak usah tersinggung. Nah, jadi ibu bapak, orang yang masuk Islam itu tidak semua mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Umar bin Khattab
Abu Bakar Siddiq, Ali radhiyallahu anhu. Mereka bukan mu'allaf. Mayyahdilahu fahuwal muhtadin. Mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Dari mana mereka mendapat petunjuk? Contoh Umar merampas sebagian mushaf, merampas sebagian apa yang di tangan Fatimah itu yang dirampas Umar, gulungan Quran yang belum dalam bentuk buku, belum dalam bentuk kitab, yang dirampas oleh Umar di tangan Aisyah adiknya. Apa ini namanya? Su'ub yang dirampas oleh Umar di tangan Aisyah. Umar masuk Islam. Itu yang dimaksud laqad ansalna ayati mubainatin. Bukan masuk Islam karena mau kawin. Ini persoalan. Bukan masuk Islam karena ikut-ikutan, tapi masuk Islam dalam makna Islam yang masuk. Begini supaya lebih mudah. Mana lebih bagus? Ibu bapak melamar sebagai pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Kemarin kan banyak yang dipanggil ke istana, ada yang datang nggak jadi, bahkan sudah setengah mati jilat, diusir, diganti maksud saya. Ya diusir lah. Karena kalau watchdog itu kan bahasa politik tinggi sekali tuh, high political speech. Itu diusir dari istana. Watchdog, si pengamat tadi, anjing pengamat ini diusir. Sudah menjilat, lidah sudah tipis, diusir pula. Habis kau. Mana ibu bapak suka? Melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Begitulah kira-kira keislaman, implementasinya, penerimaan Islam, insya Allah antara bapak ibu dan saya. Saya bukan melamar, saya memang dipanggil. Begitu. Kalau dipanggil dengan melamar, beda. Makanya banyak yang melamar pandang enteng. Artinya ada yang sudah Muslim dari nenek moyang, tapi pandang enteng dengan Islam. Dia lebih mending bersahabat dengan kafir, masuk ke dalam gereja, tepuk tangan di dalam gereja, ketimbang dia bersahabat dengan saudara ini bahaya. Ini lagi musim sekarang ini. Saya dikirimkan seorang jenderal Natalan di dalam gereja, kemudian orang Islam yang main rebana, ustadznya pakai sorban warna hijau begini lagi, dilingkar di kepala sampai 20 biji. Ini bahaya, ini dengan kafir dia bersahabat, Muslim dia nggak suka. Itulah politik Kristen. Cerdiklah seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Matius berapa itu? Perjanjian Baru. Cerdiklah kamu seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Jadi memang dari awal diutusnya para nabi, kafir ini sampai kepada Nabi Muhammad gak pernah menang bertarung melawan Islam, baik dalam pertarungan fisik, perang fisik, maupun dalam pergulatan argumen sains, kalah. Nah, bagaimana satu-satunya cara? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Ini yang menghambat orang masuk Islam. Ini yang menghambat. Saya ini ceramahnya kalau di YouTube paling keras kata orang, tapi kata saya enggak lah. Kata orang ceramah saya keras kalau di YouTube, tapi saya alhamdulillah sudah ribuan mengislamkan orang. Bahkan kami sekarang ini dalam program membangun masjid di Kabupaten Karo. Ada 65 kepala keluarga yang masuk Islam. Sudah berdirikan pondasinya dengan Masjid Al-Hidayah Medan Tengah, Kota Medan. Itu tidak ada masjid biar satu, orang-orang kafir semua yang di bawah pegunungan itu diislamkan desa Sukamaju. Lapor kepada MUI di sana, kurang respon. Karena kecuali cari suara baru direspon itu.
Karena ada budgetnya kan, dihitung-hitung. Begitu kita sekarang. Kalau ada, ya kan? Kalau ada sesuatu baru dia datang. Saya datang ke Surabaya ini, tidak ada saya kenal pengurus masjid di sini, enggak. Saya datang ke sini karena umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akibat apa? Islam ini rusak. Akibat hubud dunia, ra'sukuli khotiat. Hubud dunia, orang Islam dipancing oleh kafir. Ini pancing dia dengan dolar, pancing dia dengan duit. Itu yang membuat orang ragu masuk Islam. Karena banyak yang bersahabat, sehingga menyamakan antara Islam dengan agama lain. Nggak boleh bilang kafir dalam masjid. Loh, itu sama saja menghambat orang kafir masuk Islam. Berarti orang yang berkata begitu tidak suka orang kafir masuk Islam, dapat hidayah. Saya di Kristen di Papua sana, 16 tahun saya pendeta di sana, saya nggak pernah kasih salam ke orang Islam. Memang saya keras. Disuruh rapat bersama dalam satu BKSAG, Badan Kerjasama Antar Umat, BKSUG, umat beragama. Duduk di tengah situ hanya saya yang nggak mau pakai kopiah, pakai peci. Itu kan peci orang Islam, bukan. Ini nasional. Saking kerasnya saya. Keluarga saya, kok bisa masuk Islam kau? Bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari mana saya tahu? Bukan di Indonesia saya tahu Islam. Kalau saya tidak berangkat ke negeri di mana Isa dilahirkan, saya nggak tahu Islam itu betul. Kenapa? Karena sudah budaya kita di Indonesia ini menyamakan agama. Di belakang-belakang baru kita ngomong Islam itu domba sesat. Di belakang-belakang juga orang Islam ngomong Kristen itu kafir. Kenapa tidak dengan dakwah begini? Begitu kan? Lebih baik. Dan itu nggak bisa dipidana. Kristen juga jangan lapor ke polisi, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Kalau kurang jelas alamatnya kan mesti ada kode pos. Assalamualaikum Yesus. Ini Yahya kurang ajar betul, coba dihukum dia. Dia kan keliling Indonesia pakai mobil, gulingkan mobilnya. Sampai hari ini belum terguling saya. Hidayah yang kami terima, yang kami dapati beda dengan ibu bapak. Kami pelajari detil-detilnya, sedetil-detilnya, terangkan kepada manusia tentang kebenaran Islam. Dan tidak akan ibu bapak pahami Islam kalau tidak memahami Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad ini tidak ada nabi yang mengangkat beliau akan datang sebagai nabi. Satu-satunya nabi yang tertulis dalam Bible Kristen maupun Quran, Al-Quran adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya tadi saya katakan Al-Quran sudah ada sebelum Nabi Muhammad datang. Buktinya apa yang disampaikan oleh Nabi Isa semuanya tertulis sampai hari ini. Nabi Isa baru umur 8 hari pada waktu itu, habis disunat. Usai disunat, dibaringkan di tikar sembahyang sajadah, datang kelompok Yahudi ingin mengeksekusi ibunya karena dianggap telah menodai kesucian budaya adat istiadat agama Yahudi, Yudaisme. Maka dipanggillah Maryam itu, diinterogasi, siapa ayah dari anak ini? Maryam katakan tidak ada ayahnya. Wallahi, setelah mengikuti rangkaian ritual orang Yahudi, yang pertama mereka datang, Isa mulai berkata dalam surat Maryam ibunya, qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarrakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati madumtu hayah. Isa katakan, saya ini hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab,
wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ausoni bisolati wa zakati madumtu haya. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak, saya mau tes mana yang mu'alaf ini. Nah, di ayat ini akan terlihat mana yang mu'alaf. Waktu Nabi Isa bilang begitu, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Pastikan dulu, belum. Sudah atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Buktinya sampai sekarang masih ada. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Al-Masih dalam bahasa aslinya Yesus Hamasya, dilahirkan 6 sebelum Masehi, Muhammad 20 April tahun 571. Waktu Isa menyampaikan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir. Kakeknya pun Abdullah Muttalib belum lahir. Bayangkan, janji yang 576 tahun terbukti kemudian. Ini memang betul-betul keluar dari mulut Nabi. Jadi walaupun ratusan tahun terbukti. Ini kita baru berapa bulan, sembako murah, pengangguran digaji. Saya kan pengangguran, belum digaji juga saya sampai hari ini. Itu janji Pak Jokowi, beda dengan janji Nabi. Mudah-mudahanlah beliau realisasikan pengangguran digaji ya. Amin. Nah, tunggu saja, ayam kencing baru ada itu. Iyalah, sudah terbukti kok di mana-mana. Tapi baguslah ada tol, saya jadi mudah ke sini. Itu aja keunggulan Pak Jokowi. Harus dipuji juga, itu kan baik. Jangan juga pura-pura nggak tahu. Bagus, yang bagus kita puji. Yang adu domba itu janganlah dipuji. Ya. Belum datang Nabi Muhammad, Isa sudah mengatakan. Ada ayat di situ menerangkan, Ausoni bisolati wajakati madum tuhaya. Allah memerintahkan aku mendirikan solat, membayar zakat, madum tuhaya, sepanjang umur hidupku. Nah, solat sudah ada atau belum? Sudah. Makanya bukan Muhammad yang bawa Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa Islam. Al-Quran begitu jelas. Pada hari ini, wahai Muhammad, kami sempurnakan Islam menjadi agamamu. Jadi Rasulullah itu bukan membawa Islam. Islam ritual syar'i hukumnya sudah ada, tapi belum sempurna. Datang Nabi Muhammad disempurnakan. Termasuk sholat dilaksanakan oleh Isa dan ibunya 2 waktu, di zaman Nabi Muhammad 5 waktu. Disempurnakan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Isa sholat dan membayar zakat, dia mukmin atau kafir? Dia Kristen atau Islam? Lalu kenapa ibu bapak selama ini beratus-ratus tahun, Zakir Naik pun yang kaliber begitu masih menganggap Isa itu Yesus? Ibu bapak sampai sekarang masih membekas di kepala itu. Pokoknya kalau namanya Isa pasti Kristen. Betul kan? Akui saja, nggak usah malu-malu. Supaya terlihat mana yang mu'alaf, yang betul-betul mu'alaf malam ini. Masih membekas di kepala. Makanya biar sudah ulama, kadangkala pandang enteng dengan iman Islam. Bicara tentang iman Islam, nggak usah jauh-jauh. Di tembok di bangunan masjid ini saja, Baitul Haq, temboknya ini kuat, kokoh, tiangnya apalagi kokoh kelihatan. Kalau kita robohkan masjid ini, mana lebih lama? Kita robohkan dinding dan temboknya, atau kita gali tiang rajanya, pondasinya? Mana lebih cepat? Pukul dindingnya, tiangnya, ataupun pondasinya kita gali? Kalau pukul tiang dan temboknya, lama masjid ini roboh. Tapi kalau kita hantam segi 4 bangunan ini, mulai dari pondasi ujung ke ujung 4 letter, dia mulai berputar dari 4 sudut. Kita bongkar bangunan ini dari pondasinya, roboh dalam hitungan jam. Jadi selama ini mohon maaf,
bangunan pondasi keislaman kita memang sudah salah dibangun di atas pondasinya. Makanya ada peluang bagi orang-orang kafir untuk memurtadkan umat Islam. Selalu menghubungkan antara Isa dengan Yesus, Yesus dengan Isa. Dan ibu bapak percaya itu. Ini persoalannya. Sedangkan fakta tentang kelahiran Isa yang sekarang dirayakan orang Kristen hari ini, bukan saya yang ngomong. Profesor Dr. Abineno, teolog Kristen terkemuka di dunia. Siapa orang Kristen, pendeta Kristen nggak kenal pendeta Abineno? Dosen terkemuka tentang mata kuliah dogmatika. Dia mengatakan sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Tahun 2016 pernah ada ulama fatwa MUI menurunkan fatwa mengucap selamat Natal haram. Haram itu artinya apa? Dosa. Penuh saya punya handphone ditanya oleh jamaah seluruh Indonesia, betulkah itu Ustaz? Menyebut selamat Natal itu haram? Enggak, saya bilang enggak. Siapa bilang itu? Ini ada turun fatwa menyebut selamat Natal haram. Enggak. Kok bisa begitu Ustaz? Iya, sekalian aja yang haram, saya enggak. Karena saya berdasarkan keterangan pendeta Abineno. Jangan pakai kiai punya keterangan. Menyerang lawan, kalahkan lawan dengan argumen lawan. Ibu bapak bilang, ini Al-Quran bilang kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bilang sama orang Kristen, Tuhan tidak beranak. Orang Kristen akan bantah, ya memang tidak. Yang tergantung di kayu salib itu bukanlah Tuhan manusia. Yang kami imani sebagai orang Kristen, keilahian Yesus yang bersembunyi di balik manusia tersalib. Mau jawab apa ente? Oh, ini kamuflase kafir ini di kepala saya luar biasa, saya tahu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu harus menguasai sejarah. No history, no truth. Tanpa sejarah tidak ada kebenaran. Lupakah kita dulu tahun 2009 ada orang Surabaya yang mengaku pahlawan Supriyadi. Orangnya kurus, berkacamata. Geger Indonesia dihadirkan di depan publik. Ada yang percaya, setengah percaya, dan tidak percaya. Dia mengatakan bahwa dia adalah pahlawan Supriyadi. Lalu dipanggil, diinterogasi. Betul Anda seorang pahlawan Supriyadi? Diperiksa secara forensik. Tulang, urat, dagingnya ketahuan dia bukan Supriyadi. Karena sejarah selalu meninggalkan jejak usia. Di sini Bapak Ibu harus tahu, Isa yang ada di zaman para nabi bukan Yesus yang dituhankan orang Kristen. Itu perlu digarisbawahi. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno. Sifat agama mereka politeisme, menyembah kepada banyak Tuhan. Poli itu dalam bahasa Yunani banyak, poliklinik, banyak klinik. Bahasa medikal itu kan, bahasa medis itu kebanyakan dari Yunani. Jadi ibu bapak, saya mendapatkan Islam ini satu yang saya bilang, kalau sampai ada satu ayat saja Isa atau Yeshua Mashiach merisalahkan tentang Muhammad, saya akan tinggalkan Kristen. Begitu saya buka ayat ini di Al-Quran, 8 tahun saya buka tutup, Masya Allah, ini baru namanya firman
berfirman tahun 1 sampai tahun 1441 Hijriah, Al-Quran tidak pernah berubah. Bible Kristen setiap saat berubah. Matius bilang salto ke kanan, Markus bilang jungkir ke belakang, Stefanus bilang lompat ke depan, Tetanus bilang jungkir ke belakang. Bingung. Orang Kristen itu cuma ngangguk-ngangguk aja di dalam gereja. Agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen agama filsafat. Karena semua teori Bible, sola scripture, tulisan kitab dalam Bible Kristen, semuanya bermuatan spekulasi filsafat. Jadi hanya orang filsafat yang bisa mengartikan ayat itu. Maka jemaat Kristen tiap minggu pagi bawa kitab tebal setebal kantong kue ini. Coba tanya kalau dia ngerti. Dia nggak ngerti sama sekali, buta. Makanya saya kaget kok, ada orang-orang Islam bisa artikan, lalu mengangkat diri kristolog. Berdebat dengan Kristen gak akan habis acaranya kalau hanya membanding-bandingkan ayat. Antum punya argumen Quran, Kristen punya argumen Bible, dua-dua tidak paham. Nah, ini tuh bahaya. Yang ada hanya pameran keselamatan. Coba setiap bertarung ada yang kalah masuk Islam. Begitu. Itu baru debat. Seperti debatnya siapa yang orang sudah meninggal. Ribuan yang diislamkan itu. Ahmad Deedat dalam bukunya The Choice. Tuh, dia paham betul akar persoalan antara Semit Selatan dan Semit Timur. Rangkaian susunan daripada sola scripture, tulisan Bible Kristen. Klaim dulu, Anda boleh berargumen, tapi Yesus yang Anda tuhankan bukanlah Isa. Pegang itu dulu, putuskan dulu itu. Bible yang kau pegang bukanlah Injil. Oh, itu Injil. Mana kitab Injil yang asli? Kalau kita orang Islam kan ada mushaf. Mana Injil yang asli? Bahasa apa yang dipakai oleh Al-Masih ketika dia datang di dunia? Minta bahasa aslinya. Kata orang Yahudi, Injil yang asli itu disimpan ke dalam dasar laut mati. Saya bilang Prof. Willy Lolowang, orang Manado, dosen pembimbing saya, pulang Prof, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu, apalagi cuma kita. Jadi susunan Bible Kristen itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Al-Quran. Sama contoh Natal begini, 25 Desember katanya hari kelahiran Yesus. Bukan. Abineno, pendeta Kristen, mengatakan dalam bukunya Ibadat Jemaat Abad-Abad Pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961, halaman 64. Kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, tahun berapakah Yesus dilahirkan. Itu Abineno yang ngomong, pendeta terkenal. Bukan Esra Sorrow yang di pinggir hutan sana itu, bukan kelas lah itu. Jatuh harga diriku kalau mau tantang itu. Apa kesimpulannya, ibu bapak? Haram? Saya nggak haram. Sampai hari ini nggak haram. Tapi kalau kita umat Islam, orang Kristen aja nggak tahu, lalu kita ikut-ikutan, bukan haram. Sama-sama goblok dengan kafir. Itu keras tapi ilmiah. Keras tapi punya argumen. Jangan keras tak punya argumen. Gitu. Haram tidak. Masa ucapkan Natal haram? Ya kita kan dilatih Iqra. Betul. Nunnya kita ganti kok. Begitu. Tetangga saya Bambang di Cibubur, Ustadz, saya nggak enak ya, tiap 25 Desember diundang di perusahaan, saya harus beri sambutan. Kalau sambutan, pasti ngucapin Natal. Ya ente kan belajar Iqra, Bang. Betul, saya belajar Iqra. Maksud Ustadz, nun ente ganti kok. Nunnya diganti kok. Selamat nun, berubah dia. Jadi bilang kepada bos, setiap saya mohon maaf memberikan sambutan, tapi mohon maaf mungkin kurang lengkap kosakata saya karena saya lagi sariawan. Memang hadapi ular harus lebih licik daripada
Ular. Jadi waktu berdiri jangan bilang Natal. Kan belajar Iqra kita semua. Nunnya diganti go, baknya juga diganti go. Jadi ucapannya, lafaznya begini. Karena sariawan. Selamat hari Natal dan tahun Garu. Sudah jelas itu. Selamat hari Gatal dan tahun Garu. Karena kalau Natal, kalau Gatal Bu harus di Garu. Kenapa ente sedih? Nggak ada yang haram, nggak ada yang haram. Ngucapin Natal itu nggak ada yang haram. Jangan terpancing kita, sengaja dipancing-pancing kita supaya merontak. Kita doain deh orang-orang yang masuk Islam yang berguna bagi Islam. Bukan masuk Islam karena mau kawin, bikin repot, datang ke masjid, kotak amal diincar, minta-minta, miskin terus ngakunya. Banyak kan begitu, apalagi mau dekat-dekat Ramadan. Saya diusir keluarga, saya miskin, saya Allahu Akbar. Sampai ada yang lapor ke rumah saya, Ustadz, sampai marbot punya motor lewat. Terus dia jual nama Ustadz, dia jual nama saya. Saya muridnya Ustadz Yahya, mahasiswanya Ustadz saya dulu. Saya sekarang sudah masuk Islam. Dibantu jamaah, habis kotak amal, motornya marbot dibawa lari. Jual nama saya. Nah, di situ saya bilang ke jamaah kritis, dan kepada yang mau coba-coba masuk Islam, jangan masuk Islam kalau otak tumpul, hidup Islam ini bukan agama pelarian. Di dalam sudah banyak bahlul, ente tambah lagi. Sudah jelas Jadi Islam tidak membutuhkan kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Yang orang Islam tidak tahu, antum yang dari kafir jelaskan kepada mereka supaya jadi tahu. Jadi begitu Isa sampaikan itu, Yahudi belum akui kalau Isa ini bagian dari agama Yudaisme. Karena pola kehidupan Yahudi itu sama. Ibu bapak mau tahu, Yahudi itu agamanya sampai sekarang ini bukan Taurat kitabnya, Talmud. Di bawah pengaruh dari 3 kitab, susunan kitab yang pernah dibawa para nabi, sebut Tenat, Torah, Nebi'im, Ketubim. Yang dipegang oleh Yahudi sekarang adalah Talmud. Tulisannya kanan ke kiri, abjadnya mirip sekali, hampir mirip dengan Hijaiyah. Makanya kalau Yahudi menyebutnya rumah sembahyang, Bet Tepilah, menyebutnya rumah pendidikan sekolah, Bet Hamidros. Orang Arab menyebutnya madrasah. Hampir sama. Saya, ana, anta, kamu. Itu bahasa induk, bahasa ibu mereka. Bahasa ibu orang Yahudi bahasa Arab, Arabik. Orang Yahudi ketemu orang Arab bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofres, shimtau. Dari mana kata Christ itu? Kok nggak ada, sedangkan abjad Ibrani nggak ada huruf C? Dari mana kata Christ itu? Dari mana? Yeshua Hamasya. Lalu dia berubah menjadi Lesos Christos. Diperkecil maknanya lagi dalam sebuah kata bentuk, Yesus Kristus. Makanya saya masuk Islam. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Beginilah ceramah kalau orang capek ya. Belum istirahat, masih pusing saya, bawa lari mobil jauh sekali. Potong-potong Kompas saja, lah kan masih banyak. Saya sampai tanggal 22 di Surabaya. Jadi itu ibu bapak, meninggalkan kezaliman, kekafiran itu tidak mudah juga. Apalagi kami orang Manado, tidak gampang. Orang Manado itu kalau sudah masuk Islam, sudah nggak ada lagi dihitung sebagai saudara, dihitung sebagai keluarga, diusir bahkan. Beda dengan orang Batak. Orang Batak itu ada Nasution Kristen, Nasution Islam, Lubis Kristen, Lubis Islam, Nainggolan Kristen, Nainggolan Islam. Saya setiap tahun itu berbulan-bulan ceramah di Medan. Di Medan itu mayoritas orang Batak itu Muslim, bukan Kristen. Muslim. 73% orang Batak itu Islam. Siapa bilang Kristen? Itu teori, meneliti ke sana. Ada pesantren tua di sana, Mustafawiyah di Mandailing, Natal. Ulama-ulama tua banyak di sana. Guru-guru tasawuf.
Saya keliling Pulau Jawa, Kalimantan, keliling semua berdakwah. Dan saya paling tahu kondisi umat Islam hari-hari ini. Begitu saya masuk Islam, alhamdulillah, bukan memuji diri, upaya kristenisasi mati, tidak berdaya. Karena saya kalau ceramah tidak ada tedeng aling-aling, kau kafir ke neraka, orang Islam masuk surga. Nah, itu tidak ada putar sana putar sini, mau melawan apa? Di Bible Kristen mengatakan kau ke neraka, apalagi di dalam Al-Quran. Buktikan. Agama Kristen itu agama filsafat, bukan agama samawi. Bayangkan kiai, ustadz nasional ngomong damai Indonesiaku di TV One. Apa dia katakan? 3 katanya agama samawi, 3 agama yang bersumber dari akar agama Ibrahim. Dia sebut Yahudi, Kristen, Islam. Innalillahi. Saya nonton hari itu, ini Ustadz Kaliber ngomong begini. 3 katanya agama yang bersumber dari Ibrahim. Dia sebutkan Yahudi, Kristen, Islam. Kalau nggak tahu, jangan. Setiap Ustadz itu punya kemampuan. Saya tidak tahu soal hadis, tanyakan ke Ustadz Somad. Saya nggak tahu soal kitab, tanyakan kepada Mbah Yai yang ada di Pulau Jawa ini. Saya nggak tahu soal umroh, saya nggak tahu soal amalan Islam, tanyakan kepada ustadz-ustadz lokal. Tapi terkait dengan kisah tentang kekafiran Isa, Ibrahim, Sulaiman, David, itu Moses, tanyakan ke saya. Itu bidang saya. Bagaimana Kristen dan Yahudi masuk ke dalam? Betul Yahudi kitabnya dulu Taurat. Tapi Taurat itu bukan dalam bentuk kitab, bukan dalam bentuk manuskrip, bukan buku. Taurat itu dalam bentuk 2 loh batu. Pada waktu Allah memberikan Taurat kepada Musa di Gunung Torsina, Allah katakan kepada Musa, Musa, ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadurhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin, umat Muhammad, 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Bayangkan, umat Islam belum datang, Allah sudah katakan kepada Moses di Gunung Torsina, umat Muhammadin. Jarak antara Musa saja dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Total antara Musa, nubuah, risalah yang disampaikannya sampai kepada Nabi Muhammad 4.076 tahun. Jadi umat Islam ini nubuahnya sudah lama disampaikan oleh para nabi, akan datang umat Muhammadin, umat Muhammad. Kita nggak usah sedih kalau lihat saudara-saudara kita di Uighur itu disiksa. Kita berdoa saja, minta kepada Allah, hentikan kezaliman ini dan jangan sampai terjadi di Indo. Karena sudah ada bibit di Indonesia ini, sudah ada bibit. Bibitnya apa? Mengadu domba antara ulama A, ulama B, organisasi Islam A, organisasi Islam B. Makanya saya dari awal masuk Islam nggak pernah bergabung dengan NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, Wahabi, macam-macam aliran, nggak pernah. FPI, apalagi satu, Ansor, Banser, Banserep, itu nggak pernah saya bergabung. Nggak pernah. Kemana-mana saya sendiri berdakwah, sendiri, cuma dengan bini anak. Dari dulu masuk Islam sampai hari ini, dan nggak pernah minta orang Islam bela, cukup doa. Nggak pernah. Mana ada puluhan ribu yang masuk Islam? Medan sana itu sudah mulai banyak orang yang tertarik dengan Islam karena menerangkan tentang Islam, bukan menerangkan mazhab Islam. Kafir itu pintar sekali, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya perhatikan, kita berkelahi bukan dengan kafir. Kafir di belakang pegang remote. Dia main tekan, ini yang kita pilih. Ini adu dengan ini. Si A adu dengan si B. Si B adu dengan si C. Tapi ada satu persoalan lagi yang saya bilang tadi, Uighur sampai ke Indonesia. Apa itu? Yang anti Pancasila, yang anti NKRI, yang anti Undang-Undang Dasar 45, yang anti Bhinneka Tunggal Ika, apalagi tentang Pancasila. Dari sejarah yang anti itu adalah PKI,
bukan ustadz. Kenapa kita nggak bisa jawab begitu? Yang dari awal anti PKI adalah anti Pancasila adalah PKI. Jadi dia pura-pura saya Pancasila, padahal dia PKI. Begitu. Begitu juga dengan orang yang apa itu, yang tidak suka Islam bersatu. Siapa lagi kalau bukan kafir yang bermain? Siapa lagi? Udahlah, dunia ini kalau 200 tahun dia bertahan, hebat sekali dunia ini. Jangan ibu bapak kira nggak ada, itu kiamat ada. Siapa tahu esok subuh, siapa tahu besok siang. Sudah aneh sekali dunia ini. Saya aja tadi lewat di pinggir tol itu, petir menyambar. Allahu Akbar. Saya bilang sama istri saya, ini kawan kalau kiamat lebih daripada ini. Nafkatul fasa, nafkatul sa'ak, nafkatul ba'ad. Tiupan sangkakala pertama mematikan, menakutkan, mematikan, dan tiba pada hari kebangkitan. Jadi itu. Ini kalau terjadi kiamat, tidak ada sisa kita. Gempa aja biasa kita sudah lari kocar kacir. Orang yang zolim makin zolim, orang yang takwa makin takwa. Jaga saja ibadah kita kepada Allah. Apalagi sudah nenek-nenek, jagalah hati ini. Di balik hati itu kan ada lapisan kedua. Apa? Orang bule bilang apa tuh? Feeling atau naluri. Di lapis ketiga ada lagi satu, sukma. Ini jangan sampai mati ini sukma ini. Karena kalau sukma sudah mati berarti hati jadi busuk. Itu. Iya Pak, apalagi sudah tua-tua ya. Ya Bu ya, Bu. Di antara ente itu yang sudah tua-tua, kaki kalau sudah nenek-nenek itu kan kaki kanan sudah dikubur. Baiklah menjaga sukma, jangan sampai mati. Karena kalau sukma sudah mati, hati jadi busuk. Jiwa raga jadi mati, sukma busuk. Hati mati. Bolak-balik saja di situ, Bu. Ya. Orang ini susahnya di Indonesia kan goblok tapi sok pintar. Ini persoalan. Jadi nggak usah ditanggapi. Nanti bicara tentang Nabi Muhammad. Bapak tahu nggak Nabi Muhammad itu dalam syair Talmud Yahudi? Nabi Muhammad itu orang yang kalau berjalan, beliau itu tingginya nggak tinggi. Rasulullah itu dalam sejarah Ahmad bin Abdullah itu dalam kitab syair Talmud Yahudi itu, Muhammad itu yang tahu tentang Nabi Muhammad kan banyak pendeta yang tahu. Bapak belum tahu. Kami justru paling tahu. Dan pendeta-pendeta di luar sana banyak yang tahu tentang Muhammad. Badannya, postur tubuhnya, akhlak perangainya, wajahnya kemerah-merahan, bibirnya kemerah-merahan, rambutnya ikal berderai sampai ke bahu, rapi rambutnya, tidak terbongkar begitu ya. Karena orang Indonesia ini kalau rambut sudah besar kan biasanya banyak kutu itu Bu ya. Enggak, memang tanyalah yang banyak rambut sini. Itu beli samponya harus banyak itu ya. Kalau saya kan tidak boleh. Orang biar tukang parkir kalau rambut rapi seperti saya begini, pangkas salon paling 50.000 ya. Iya, pangkas bersih-bersih. Biar bajingan kalau rambut rapi kelihatan berwibawa. Tapi antum ini kan terbongkar begini, bagaimana berwibawa? Apalagi ustaz. Ini. Jadi Rasulullah itu dari rambutnya saja sudah gagah Bu. Tangannya 3 ini rata dikisahkan. Badannya tidak tinggi, tidak pendek, 1,78 cm. Bila berjalan dengan Romawi yang 2 cm, Rasulullah lebih 3 cm. Itu keanehannya, kelebihannya, keajaibannya, mujizatnya. Bila berjalan dengan Abu Bakar yang 1,68, Rasulullah 1,71, 3 cm selalu lebih di atas. Siapapun yang berjalan dengan Rasul, pasti Rasul lebih tinggi. Inilah kelebihan daripada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dada bidangnya kuat Bu, nggak bengek. Jadi kalau ustadz itu sudah datang sudah bengek duluan, udah suruh pulang aja bawa ke rumah sakit. Datang sudah batuk-batuk, diri sudah lemes, itu sudah pulang lah. Ini baru ceramah, belum kalau pimpin perang, udah lari paling belakang ini. Kan begitu. Saya kemana-mana setelah Muslim ini mengendarai kendaraan, mobil, cuma dengan bini anak, nggak ada pengawal, nggak pernah pakai pengawal. Bahkan pengurus masjid ceritanya, mana ustadz pengawal? Itu lagi tidur bodyguard saya. Siapa namanya? Ibnu. Mana? Dia intip ke mobil. Nggak ada ustadz, cuma anak 2 tahun. Ya itulah pengawal saya, my bodyguard. Itu bodyguard saya, Ibnu namanya, Muhammad Ibnu Syawal. Itu yang kawal saya.
Sekarang ada di dalam masjid, kelas kecil. Ikut, takut apa? Kok takut nanti di ini orang Kristen bagaimana Ustaz? Oh nggak pernah, cuma 17 kali dilempar batu. Hah? Nggak pernah. Dianiaya? Ya kalau dianiaya sering lah, berkelahi pun sering. Tapi nggak ini Ustaz, nggak lah, jarang orang Kristen ganggu saya. Yang sering diganggu itu kalau kita ke pedalaman, makhluk-makhluk halus di tengah hutan, nah itu sering. Bahkan naik ke dalam mobil pun pernah. Nanti di Islam baru saya tahu, setan itu baunya seperti kutu busuk. Setan itu baunya seperti kutu busuk. Begitu dia pergi, bau kutu busuk di tengah hutan, mobil saya mati. Dulu nggak pernah ketemu yang begitu-gitu waktu di Kristen, karena memang sama-sama halus. Sama-sama setan begitu kira-kira ya. Nanti masuk Islam, ini tuh kafir jengkel sama saya. Kau tidak usah jengkel, kau masuk Islam saja, menyerah, angkat tangan ya. Dan jangan sedikit-sedikit kalau kalah debat lapor, ya, nggak usah pakai lapor. Melawan, berdebat. Saya kan bikin video debat lawan satu Indonesia, nggak ada balasan. Mau dibikin di Surabaya, berkuar-kuar duluan. Begitu orang kalau penakut berkelahi, belum berkelahi suaranya sudah besar duluan. Nah itu penakut itu. Tapi kalau dia diam langsung dekati hantam, itu berani itu. Nah, kalau banyak mulut besar itu pengecut kebanyakan. Debat katanya di Sidoarjo, ya nggak jadilah, terlalu ribut. Jangan cuma Esra Soro, maksudnya satu Indonesia, dilihat langsung live, itu bagus, tantang. Apalagi mau hari Natal begini, kasihan ya. Lompat sana lompat sini, pingsan sana pingsan sini. Saya dengan istri kalau ketemu di jalan, lihat bu, Allahu Akbar, kasihan mak ya, kasihan sebenarnya. Jadi kami ini berdakwah bukan benci, sayang. Marilah masuk Islam. Tidak ada yang mau berkelahi dengan kalian. Masuklah Islam, selamat kalian. Tapi juga jangan semua. Kalau semua sudah masuk, siapa yang jadi kayu api, kan begitu. Susah juga bakar nasi, bakar apa air, merebus air, tidak ada kayu bakar. Itulah tadi Al-Quran mengatakan, Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Kami sediakan, kata Allah, bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Saya kira ibu bapak, ini sudah malam, saya juga akan beristirahat. Saya baru tiba dengan anak istri, belum istirahat kami dari pagi, bahkan dari subuh. Hanya istirahat, mampir sholat aja, minum kopi. Itu kopi saya masih ada saya bilang mbak, ditaruh di botol aqua saja, masih ada di samping mobil, di dashboard itu. Itu aja saya pompa-pompa, vitamin saya itu. Ini saya merasa dulu kopi yang disediakan panitia ini. Nggak, di samping peminum kopi, saya juga sengaja suruh bikin kopi sebagai detektor. Ini kan untuk mendeteksi keikhlasan panitia dari sini. Anak sarap, gahwa, bismillah. Oh iya, cuma ada pahit-pahitnya sedikit. Artinya mungkin kenapa cepat sekali ceramah, mungkin begitu. Kalau sudah minum kopi begini saya tambah 1 jam lah. Ini sudah malam, insya Allah besok di mana Erwin? Ini batiknya mahal ini. Dikasih Pak Jokowi ya, waktu kampanye kemarin. Iya Win, ini dikasih Pak Jokowi waktu kampanye kemarin ya. Di mana Win? Masjid Solihin. Masjid Solihin, jalan mana? Jalan Tabak sekarang. Ini saya mau cerita Pak. Saya ditunjuk GPS Baitul Haq yang di depan sudah tutup, yang di pinggir jalan. Saya gedor-gedor, cari apa mas? Saya bilang mau cari jamaah, sudah pulang ya. Jamaah apaan? Masya Allah, alhamdulillah dia kenal saya juga. Habis itu dia nggak marah, dia dekati. Mak, Pak Ustadz Yahya dari mana Pak? Saya bilang saya mau ke Masjid Baitul Haq. Bukannya di sini Pak, yang di kompleks di dalam. Biar saya antar Pak, nggak usah diantar saya bilang, biar saya sendiri. Erwin punya GPS yang betul itu rupanya, Google Maps. Saya ketik Masjid Baitul Haq Ketintang, Surabaya. Di situ dia bawa, kosong, sudah gelap. Istri saya bilang, memang kita lambat sih Pak. Iya deh ya. Masya Allah, gedor-gedor pagar, datang yang penjaga di situ. Wih, cari apa mas? Itu jemaah mana? Jemaah Tabligh Akbar. Sudah pulang ya? Tabligh Akbar apa?
Begitu dia dekati, dia lihat, ya Walhoni ini. Dari mana Ustaz? Saya bilang mau pergi ke ceramah. Di mana yang? Bukan di sini, di dalam sana. Nah, langsung kami masuk ke sini. Ada pengajian juga di apa situ. Setiap kali saya bikin pengajian pasti ada juga pengajian, Win. Kayak baku-baku saing kita ini. Memang ini kasihan kita ini lihat rezim ini. Kasihan aja kita, bukan takut, kasihan. Kasihannya apa? Ekonomi tidak bertumbuh. Investor tidak ada berkah negara ini kalau begini terus. Tunggu sajalah, walaupun Prabowo dipanggil jadi menteri. Kan siasatnya supaya ada investor masuk. Tunggu sajalah, kalau begini Islam diganggu terus. Jangan harap Indonesia ini akan maju. Kita berdoa saja, semakin banyak orang yang mencintai masjid, semakin banyak orang-orang kafir yang memeluk Islam. Itu aja kita doain. Gak usah kita ikuti irama politik. Anggaplah orang tua itu, pemerintah itu, anggaplah orang tua. Biar saja dia rapat di kamar, gak usah kita ganggu sebagai anak-anak. Entah tahun depan ada adik lagi, walau bisawab. Gak bisa diurus Pak, gak bisa ditegur, gak bisa demo, marah dia. Orang tua yang keras kepala, ibarat orang tua yang keras kepala, gak mau diatur oleh anak, ditegur oleh anak. Anak punya hak untuk menegur orang tua loh. Orang tua juga berhak menegur anak. Nah, tapi kalau orang tua nggak mau diintrospeksi sama anak, bagaimana keluarga akan jadi baik? Jadi percuma kita mau merontak, protes. Sekarang satu cara, diam, biarkan apa yang beliau mau bikin, orang-orang ini bikin, biarkan saja. Dari jilbab diisukan, kaki celana, apa lagi? Jenggot apa? Itu pemakan tai punya statement itu. Jadi Hitler bilang, ini orang pemakan tai, Hitler bilang waktu jenderalnya berkhianat itu Rommel, dia suruh pilih, ente dimahmilkan, ditembak mati atau dipaksakan minum cyanida. Kata Rommel, minum cyanida. Matilah jenderal ini. Keluar pernyataan Hitler, orang munafik seperti lalat di atas feses. Dia berkeliling putar-putar di atas tai. Yang dia konsumsi adalah feses. Jadi yang bilang itu Pak, pemakan tai semua itu. Yang ada dalam lingkaran orang munafik yang berputar-putar di atas feses, yang dia makan adalah feses. Nggak apa-apa. Nanti Natal begini banyak juga itu yang rapat-rapat di situ. Ustadz diusir, dia merapat ke situ. Dapat nasi bungkus, isinya feses semua itu. Itu yang Bapak maksud kan? Udahlah, sudah tembak begitu-gitu. Tidak ada urusan. Paling penjara oleh rezim ini. Kalau nggak mati mereka bunuh. Tapi saya tidak akan menyerah. Tuh di mobil saya ada samurai. Kau ganggu saya rimbas juga. Hidup sudah cuma satu kali, lahir satu kali, hidup satu kali. Mati untuk Islam, berdakwah, keliling berdakwah. Gotwatun fisabilillahi aw rokhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Jadi kesimpulannya, orang yang mendapat hidayah itu akan senantiasa bertahan, dan dia akan menjadi asbab hidayah bagi saudara muslim, terutama kepada orang-orang yang kafir untuk memeluk Islam. Itu tanda orang yang mendapat hidayah. Tapi kalau yang hanya masuk Islam, innalillahi, mau kawin, ini yang bahaya. Kadang-kala nila setitik merusak susu sebelanga. Semua mualaf, semua orang, makanya saya nggak pernah ngaku mualaf. Saya selalu mengatakan kami sekeluarga muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Yang keluar dari Islam murtadin. Itu. Jadi kami muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Kalau saya mau cerita kepada ibu bapak, berat. Dakwah yang kami lakukan ini sangat-sangat berat. Enggak, saya pernah Pak, baru kemarin bulan lalu ada anak FPI di Medan, dari Bukit Tinggi, dari tebing tinggi menuju ke Kota Pinang. Jaraknya kurang lebih 7 jam. Dia bilang, Ustadz, bismillah, saya sudah biasa perang ini. Pernah perang di sini, di Afghanistan begini. Oke, mari ikut saya. Dia bawa mobil. Pulang dari tempat ceramah, teler. Betul Ustadz bilang, kenapa Mir? Aduh, nggak mampu Ustadz. Betul Ustadz bilang, terus Mir, katanya bismillah. Loh, nggak bisa Ustadz.
tunggu kita istirahat dulu. Jangan istirahat, subuh sudah ditunggu jamaah, nggak usah pakai istirahat. Sama dengan tadi, kalau antum dekat dengan saya tadi, mungkin maaf ini, kalau jantung cuma ukuran, saya rasa ente minta turun tadi. Istri saya saja, saya bilang kalau takut, tutup matanya, tutup mata dengan sarung di belakang. Ya Pak, nggak bisa tutup, sama saja terlempar-lempar juga ini. Kami sudah pernah dicegat di tengah jalan, dikeroyok sampai Masya Allah, tinggal mana jamaah tahu, jamaah sudah tertidur di subuh-subuh hari. Sudah sering kami hadapi. Mati yang belum. Nggak pernah saya lapor ke jamaah, si A aniaya saya, ayo kita bunuh dia. Nggak, jangan. Sudah begitu resiko. Apalagi cuma harta. Jangan. Kami kesana kemari itu nggak ada berpikir begitu. Kalau mau pikir begitu jauh sekali. Saya baru tiba dari Medan, masih capek, mendarat bawa mobil. Makanya saya tidak mau pakai sopir. Kalau nggak percaya di antara jamaah ini, coba saja satu kali saja ikut. Ayo, satu kali aja ikut. Dari Surabaya pernah ke Situbondo. Orang Surabaya sini. Siapa namanya ini? Yang tinggal di pelabuhan itu. Tapi masih ada keturunan Bugis. Pagi saya bangunkan, ayo kita jalan lagi, Sarip. Ustadz, tidak, saya ada urusan ini, sendiri saja pergi. Tidak mampu saya, kasihan, tolong. Saya bilang, kenapa Sapo? Ayo, katanya kamu kawal saya. Tidak mampu Ustadz. Mau pergi ceramah di Masjid Al-Jihad yang di Situbondo itu, yang di pinggir jalan. Muhammadiyah punya itu. Nggak mampu, keliling satu malam, pulang ke hotel, cuma ngobrol, tidak tidur. Subuh isi langsung berangkat lagi ke sana. Nggak mampu dia, sudah pucat sekali mukanya. Saya bilang minum kopi, sakit asam apa lambung. Makanya saya sudah terbiasa, vitamin saya kopi. 13 tahun nggak pernah terkapar di rumah sakit. Antum tidurnya 8 jam, 6 jam semalam. Wallahi kami ini tidur paling tinggi 3 jam selama 13 tahun. Nggak ada penyakit, kopi. Ini kau pernah ikut saya berapa channel saya hantam kopi. Dan tidak pernah pahit, manis. Manis, gulanya harus manis. Gulanya banyak. Ini kita umur baru 30 tahun, jangan pakai gula. Kok takut sama gula? Orang Islam takut sama gula. Innalillahi. Saya justru kalau tidak manis, saya akan bilang kau terlalu pelit. Ini yang begini nih, bagus manis begini. Ini sudah berapa ini? Sudah ke 37 ini, sudah ke 37 gelas. Itu masih ada di mobil itu, tergantung-gantung. Kopi semua, pahit. Ini manis, cuma nggak pahit memang. Tapi kan ditambah-tambah lah sedikit. Ya, hotel mana Win itu? Namira. Oh iya, di Namira. Itu hotel Prabowo. Setelah Jokowi baru Prabowo. Amin ya robbal. Nah ini bola kan begitu pasti. Setelah Pak Jokowi baru Pak Prabowo jadi presiden. Jadi sudahlah, stop, kampret, cebong, stop lah. Ya, bina, didik lagi. Kita lihat saja, kita jadi penonton aja. Lihat orang tua kita kerja. Kalau dia jatuh, ya alhamdulillah, biar aja lah. Kan banyak yang ganti, maksud saya. Banyak yang ganti, ya. Karena tidak boleh mendoakan orang zalim. Man da'a li zalimin bil baqai faqad subhan yusallahi fil ardi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja mendurhakai Allah di muka bumi. Jadi jangan doakan umur panjang, doakan cepat mampus. Ya. Itu dia. Kalau nggak ada di hadis jangan, tapi kalau ada mainkan, hantam. Takutlah hanya kepada Rasulullah. Ayat-ayat Quran dan hadis. Kitab undang-undang nggak usah dipakai. Masa saya benci Erwin, saya dihukum. Pasal mana? Ini kalau orang bisa menjawab kepada hakim pun akan nggak bisa pakai asumsi juga. Setelah fakta yuridis sudah dikemukakan, tidak ada saya benci seseorang jadi pasal ayat untuk menghukum saya secara pidana. Itu nggak benar. Kalau delik aduan ada, delik umum ada. Seperti kemarin saya robah Tuan Guru Bajang, saya bilang Tuan Guru Bajingan. Nah itu dilapor. Itu bukan delik umum, delik aduan. Jadi harus mengadu. Pak Maruf. Nah sekarang sudahlah, Rajal sudah pakai celana, sorban sudah lepas. Nah ini sudah lepas handuk, lempar handuk. Kalau atlet sudah lempar handuk. Jadi Rajal sekarang sudah tenang-tenang, sudah tercapai tujuannya.
Nampak sekali muka Pak Maruf bahagia sekali setelah melepas sabuk gelar sebagai juara WBF, WBF. Sudah melepas gelar. Ini kan kita ini kita ini atlet semua, kita petarung semua di lapangan. Yang satu sudah lepas. Kami tidak akan lepas, insya Allah sampai masuk ke liang kubur akan kami tegakkan Islam ini. Kalau ada 100 yang berjuang, kami satu di dalamnya. Tinggal 10, kami juga satu di dalamnya. Tinggal 1 orang sudah tidak ada lagi, insya Allah satu-satunya kami akan tetap menegakkan agama ini. Jadi kami akan terus berjuang. Doa dari jamaah, mudah-mudahan kami sehat. Biodata perjalanan kehidupan saya dan keluarga ada dalam buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Dan argumen saya tentang Dr. Abineno itu ada dalam buku saya halaman 86. Itu dijelaskan secara detail, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Bukunya ada di mobil, ambil saja buku itu, tapi bayar. Bukan saya bawa buku itu karena dari Jakarta ke sini, mobil saya itu berapa kali mampir tidak pakai air wudhu. Dia harus mampir ke Pertalit jadi isinya. Untuk supaya Pertalit itu lancar, ada bawa buku. Bagi yang berminat, bukan wajib. Kalau wajib cepat kaya saya, setiap kali tampil begini banyak. Bagi yang berminat, ada buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini ada, inilah data-data kepalsuan Bible Kristen. Suruh bantah saja ini palsu semua. Ayatnya palsu, ada yang kosong, suruh bantah. Kalau bisa bantah, sampai hari ini sudah 13 tahun buku ini beredar, nggak ada yang bisa bantah. Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Siapa yang murtad dari NTB itu? Siapa namanya? Katanya Ustadz itu. Ustadz katanya dia kan? Suruh juga tulis Kebenaran Kristen Menurut Mantan Ustadz. Baru kita uji di depan kampus mana diundang, begitu kan? Diuji secara ilmiah. Ini biodata kami sekeluarga. Ini dokumen saya, dokumen dari gereja terdaftar. Ini menerangkan bahwa saya adalah seorang pendeta. Itu kan saya sengaja, ini sudah kabur kemarin gambarnya, saya suruh terangi ke penerbit. Fitnah daripada si Soro itu. Inilah keterangan bahwa saya adalah seorang pendeta GKI di tanah Papua. UKI Papua itu kalau nggak ada saya nggak berdiri UKI itu. Diakreditasi oleh Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer, saya yang mendirikannya. Saya serahkan kepada Laurentius Renel, pendeta Abraham Maudoma, pendeta Andris Chu, dan pendeta Imbir. Ada beberapa pendeta di dalam buku ini, semua teman-teman saya. Tapi saya sarankan kalau Saifuddin menulis buku, bukunya harus resmi, punya barcode begini, supaya terdaftar pada kepustakaan. Baru itu bilang orang betul-betul mendapat kebenaran. Jadi setiap orang masuk Islam, suruh bikin skripsi, bikin disertasi. Alhamdulillah, saya menulis buku bukan cuma 1 judul ini, sudah 19 judul. Suruh juga dia tulis. Lelah begini saya menulis. Ini di Polda, yang pertama kali laku keras ini di Polda Jawa Timur. Saya dibawa oleh siapa itu? Sekarang sudah AKBP kalau nggak salah. AKBP Husen, orang Arab yang tinggal di belakang sini, di samping masjid apa itu besar itu? Al-Falah. Masjid ini, Masjid Agung Al-Akbar. Dulu saya sering dibawa oleh Kiai Munir di situ. Khutbah Jumat di situ, ceramah Zuhur di Al-Akbar. Dan itu buku ini paling banyak laku di Polda. Apa itu? Karena saya sering kajian di situ. Sekarang setelah Pak Jokowi ini saya sudah dilarang diundang di situ. Dianggap radikal saya ini. Ya baguslah kalau dituduh radikal, asal jangan dituduh teroris, kan begitu. Nggak apa-apa, dituduh radikal tapi untuk kebaikan, bukan berbuat tindak pidana. Kita dilarang untuk melakukan tindak pidana. Ya, kita tidak menghafal Pancasila itu, tapi kita mengejawantahkan dalam konteks iman Islam. Pancasila tidak boleh dibandingkan dengan Al-Quran, karena segala kebaikan dalam rumus falsafah Pancasila tidak berbentuk ideologi. Pancasila itu bukan ideologi, Pancasila itu adalah falsafah, dan semua sila dalam Pancasila adalah merupakan referensi dari kalimat Al-Quran. Makanya nggak boleh dibanding-bandingkan.
Nah, ini nenek-nenek ini yang suka banding-bandingkan ini. Ya, kita doakanlah supaya yang di belakang ini generasinya nenek itu sukma tetap terjaga, sukmanya jangan sampai mati sehingga hatinya menjadi busuk. Nah, itu saya kira gitu. Ya, Bapak Ibu, jadi bukunya ada di mobil. Bagi yang berminat untuk mendapatinya, silakan ambil saja. Saya mau lanjutkan minum kopi dulu. Jam-jam begini saya istirahat, karena saya dari Medan kemarin belum istirahat satu keluarga. Saya tinggal di Jakarta, di Cibubur. Tapi jadwalkan ini kan kakak saya dari kampung, Kak Santri ini, Santri Maili ini, kakak saya dari kampung. Rumah dengan saya dengan beliau itu bertetangga. Coba tanya, bagaimana tegasnya ayah kandung saya. Bapak saya tentara itu. Kalau salah kita, pergi ke sekolah aja, kaki diangkat di kepala, tangan di kepala, ucapkan Pancasila. Yang paling ditakuti di kampung itu ayah saya. Beliau tentara yang paling disiplin. Ayah saya. Jadi saya ini anak angkatan darat. Ayah saya tentara dan dididik dengan cara militer kami. Jadi kalau cuma digertak-gertak dengan hukum itu enggak lah. Kami yakin, kami cinta NKRI, kami cinta Pancasila. Sedangkan Pancasila itu cuma dijadikan alat politik untuk mengadu domba sesama Muslim. Percayalah, kami akan tetap berjuang, akan menegakkan Islam ini dengan tidak ada kelompok manapun. Kami rela apapun terjadi dalam hidup kami tetap menegakkan Islam sampai akhir hayat kehidupan kami. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini akan beri kita dampak positif bagi kemajuan iman, terutama kehidupan kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultani. Subhanaka la nusanan alaika anta kama asnaita nafsikal walakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanyu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisolihin gaira khazaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkau telah membentangkan dua jalan bagi kami, jalan yang Engkau ridhoi dan jalan yang Engkau murkahi. Hamba sekeluarga telah Engkau ambil dari jurang kegelapan, kemusyrikan, kekafiran, ditempatkan dalam keluarga Islam, dibersihkan dalam kesucian syahadah-Mu ya Allah. Tuntunlah kami sekeluarga, kuatkan kami ya Allah, berikan kekuatan kesehatan agar kami dapat melayani umat Nabi SAW, memberikan kekuatan iman kepada mereka, sekaligus asbab hidayah ini dipancarkan kepada orang-orang kafir untuk mereka boleh beriman kepadamu ya Allah. Islam merupakan agama yang dibawa oleh para nabi dan disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Manusia mulia sepanjang mata, manusia yang telah menyempurnakan akhlak mulia para nabi yang tidak tersampaikan kepada umat mereka masing-masing. 124.000 nabi yang Engkau utus ya Allah, satu-satunya Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang sukses membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan iman tauhid. Tetapkan ini dalam dadah kami ya Allah. Jangan kami bermunafik terhadap agama ini, apalagi berkhianat akan titah dan kebenaran yang Engkau amanahkan, baik di dalam keterangan kitab suci Al-Quran maupun dalam keterangan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tempatkan beliau ya Allah, tempatkanlah istri-istri beliau, tempatkanlah anak cucu beliau, sahabat-sahabat yang mendampingi beliau, bahkan semua Muslim di dunia ini ya Allah, di tempat yang Engkau janjikan, tempat yang maha mulia, jannati na'im. Dan kepada kami sekeluarga ya Allah, Engkau kuatkan, berikan keistiqomahan di dalam hati kami, terutama kesehatan untuk mendatangi umat-umat-Mu yang ada di Indonesia ini ya Allah, mempersatukan mereka
di tengah kezaliman dunia ini, di tengah kemunafikan, kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, seolah-olah kami ini telah pecah dan berantakan. Hadapkan kami ya Allah pada panggilan agamamu ini yang mulia, untuk selalu jujur di dalam menegakkan syiar agamamu, sehingga kami tidak mencari dunia, tetapi kami mencari panggilan akhirat demi menegakkan umatmu berdiri tegak pada pengakuan tauhid. Pondasi keislaman kami kuat, hidup kami terjamin dunia hingga akhirat nanti. Kepada pengurus masjid yang ada di sini ya Allah, pengurus Masjid Baitul Haq, semua kami jamaah yang ada di jamaah Masjid Baitul Haq, hamba sekeluarga, kami akan pulang meninggalkan masjid ini. Biarlah keberkahanmu ya Allah, ridha, ampunan dan keselamatan dunia hatta akhirat senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan iman takwa kami kepadamu. Negara dan bangsa kami ini ya Allah, khususnya kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, biarlah menjadi provinsi dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga negara ini dapat menjamin kelangsungan umat beragama untuk melaksanakan setiap perintah agama masing-masing, terutama umat Islam tidak dijolimi. Ini kami ya Allah. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana khalaqna sabatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilin nar faqad aghzaytahu mal zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.